Halo, selamat malam teman-teman semua. Jumpa lagi di channel Urban Life. Ya, kali ini aku ingin review untuk motor TVS Callisto 125 cc. Jadi kebetulan aku baru beli mungkin 1 bulan yang lalu lah. Jadi sekarang kilometer sudah sekitar 300-an ya, 300 kilometeran. Nah, ini kenapa aku beli TVS? Ya, jadi alasan kenapa aku beli TVS karena untuk berangkat kerja lumayan ini ya, lumayan jauh. Jadi PP sekitar 22 km. Jadi sekali berangkat itu 11 km. Jadi jalur jalan raya yang lumayan lancar ya, kadang-kadang macet normal lah gitu ya. Jadi makanya aku perlu motor yang nyaman gitu ya, nyaman di jalan, gampang capek, terus kemudian dibawa juga ke panas gitu ya. Sebelumnya aku pakai Honda Beat gitu. Honda Beat joknya kecil tuh dan cc-nya juga 110. Jadi aku pengen beli cc-nya jadi kecepatannya bisa lebih kencang, terus kemudian tempat duduknya joknya juga lebih lebar. Makanya itu aku ada beberapa pilihan. Nah, karena rame-rame juga ya di waktu itu Honda dengan rangka ESAF ya, ternyata bermasalah. Dan ada temen nih yang merekomendasikan dicoba aja TVS gitu ya, TVS. Akhirnya aku coba review gitu ya, review di YouTube. Ini kok ternyata dari sisi bodi kendaraan juga oke gitu ya. Di depan udah pakai plat besi, terus kemudian di bagian belakang dia juga pakai plat besi juga. Terus kemudian catnya juga hasil review itu tebal ya, jadi ada pengukur untuk ketebalan cat. Kalau yang lainnya mungkin sekian mikron gitu ya, tapi ini dia lumayan tebal. Terus bahan-bahannya juga dari hasil review di YouTube itu dia lumayan kualitas juga. Nah, fitur-fiturnya juga lumayan lengkap ya dibandingkan dengan sekelasnya. Kalau Callisto 125 cc ini harga sekitar 2 juta. Jadi kalau dibandingkan kelasnya ini lumayan lengkap ya, lengkap, bagus. Dari situ penasaran. Akhirnya aku datang nih ke dealer ya, dealer S untuk melihat dan test drive di sana. Pada waktu test drive yang ada yang available cuma TVS Ronin, karena yang Callisto nggak ada. Di salesnya juga ngomong bahwa ini Callisto emang nggak ada test drive-nya, karena memang Callisto ini banyak peminatnya gitu ya. Jadi dari si mesin gitu halus itu, dan sudah mulai banyak customer yang beli di situ. Tapi kalau yang Ronin itu 225 cc kalau nggak salah, 250 ya, itu baru. Jadi makanya ada test drive-nya gitu. Nah, yang buat aku impress adalah ketika test drive Ronin itu kan cc-nya besar tuh, bodinya juga berat banget, dan itu memang untuk motor touring gitu ya. Jadi test drive-nya aku nggak keluar ke jalan raya, tapi muter aja di depan dealer di situ, yang notabene ya nggak terlalu luas ya. Nah, yang bikin surprise adalah ketika aku muter itu dia balance banget. Jadi mesinnya itu dalam kecepatan rendah itu ya, aku muter itu dia balance banget itu. Jadi yang nggak kita mau jatuh tuh gimana gitu. Jadi mesinnya enak banget, kan halus ya, halus. Nah, akhirnya selesai tuh aku test drive itu. Kemudian lagi lihat-lihat nih
Jadi ada TVS yang Callisto 125 cc, dan satu lagi ada Torque 125 cc juga. Ini juga bagus juga nih. Jadi ada beberapa teman juga gitu ya, pertanyaan juga di internet, bedanya apa sih Callisto 125 cc dengan Torque 125 cc. Nah, kalau aku lihat, kalau Torque itu bodinya dia lebih padat gitu, lebih padat dan sporty. Nah, kalau untuk Callisto 125 dia memang didesain lebih kalem bodinya, jadi agak klasik gitu ya, jadi body ya, Vespa klasik. Kalau dari sisi mesin, Torque itu memang didesain dia akselerasinya bisa cepat. Jadi kalau kalian untuk kecepatan, akselerasi gitu ya, nah itu mungkin pasnya Torque. Tapi kalau butuh kenyamanan, halus di jalan, mengendarai gitu ya, handlingnya kalem itu, nah itu yang pas adalah Callisto 125 cc. Karakternya emang seperti itu. Aku review di YouTube. Nah, kalau melihat dari sisi bodinya, Callisto 125 ini benar-benar tebal, betok gitu ya. Bodinya itu plastiknya juga plastik tebal, jadi nggak plastik yang yang tipis kayak ya yang lainnya gitu ya, meskipun merek Jepang ya. Nah ini kelihatannya kokoh gitu. Kemudian spakbornya itu dari besi, tebal. Kemudian dari sisi legroomnya itu luas dan lebar gitu, jadi materialnya berlimpah gitu. Plus fitur-fiturnya juga lengkap, jadi kelihatan memang build quality-nya ini bagus kalau aku menilai ya, dari TVS ini. Karena aku juga punya beberapa motor, aku pernah punya Suzuki apa ya, dan ya, jadi ya aku bandingkan aja. Tapi kembali lagi bahwa selera orang itu masing-masing lah, masing-masing. Terus akhirnya di situ aku order ya, salesnya warna kaki. Jadi ini warna spesial, custom, 500 ribuan. Warna normal itu harganya 500 ribuan. Kalau warna spesial dia nambah sekitar. Terus, nah ini sekarang ini aku lagi test drive, bukan test drive ya, jadi sudah pakai gitu ya. Jadi kebetulan aku pengen review juga untuk mesinnya, jadi sekarang aku sudah pakai sekitar 300 km ya, 300 km, dan mesinnya itu cukup halus, jadi nggak kasar. Terus kemudian handlingnya memang ini nggak yang mana ya, kalau mungkin di jalan yang macet kita bisa belok kiri belok kanan, nah ini dia memang agak slow itu ya handlingnya. Jadi kita nggak bisa yang leluasa belok-belok kayak motor-motor yang lainnya gitu ya, nah, karena memang dia dari bodinya memang panjang dan tinggi, jadi memang cocok untuk perjalanan yang kalem, nyaman, yang utamakan kenyamanan lah. Nah kalau dari si fitur gimana nih malam hari ya, aku coba malam hari, lampunya juga cukup terang dengan harga 22 juta. Itu ada idle engine-nya juga, jadi kalau kita berhenti itu kita bisa aktifkan otomatis gitu ya. Jadi kalau pas lampu merah dia bisa mati sendiri. Nah,
dan kita bisa nyalain lagi di rem dan digas, nah dia akan nyala lagi. Tapi memang kekurangannya kalau kita sering pakai idle ini tentunya dia akan makan arus aki. Jadi harusnya nggak ada masalah sih kalau kita aktifkan di idle. Tapi kalau sesekali tiba-tiba mati itu ya, nah kadang juga nggak nyaman juga, makanya aku nggak aktifkan idle engine-nya. Kemudian ada lampu dim juga, jadi kita bisa pencet. Jadi kalau kita pencet pas waktu lampu jarak pendek, terus kemudian kita pencet sedikit, dia bisa dim gitu, nge-flash ya. Itu fitur yang lumayan juga menurut saya. Terus apa lagi ya, dari sisi konsumsi bahan bakar saya pakai Pertamax ini. Pertamax itu rata-rata 150-an lah di 1 liter untuk 50 km. Jadi menurut saya sih lumayan irit ya. Joknya lumayan luas, nyaman. Kalau saya dulu kendara pakai yang lain gitu ya, karena saya ada Beat, Vario gitu ya. Kalau Beat kan memang joknya kecil, nah itu lumayan panas gitu ya, capek gitu ya. Tapi kalau ini selama ini nggak ada masalah, jadi nyaman aja, pas gitu ya, di bokong itu pas. Jadi nggak capek. Nah, ini seinnya dia bunyi ya, bunyinya juga lumayan kencang. Dan ini kalaupun mau kita hilangkan bunyinya juga bisa juga, karena ya temen ini ada yang hilangkan bunyinya waktu servis ke bengkel, matikan, nah itu bisa juga. Jadi kenapa ada beberapa fitur di TVS ini yang dia ada bunyi itu karena berkaitan dengan safety. Jadi kalau kita sen kan itu pasti bunyi, sen kiri sen kanan. Kemudian kalau misalkan kita sandat samping, kondisi kontak on, dia akan bunyi juga gitu. Ini ya alarmnya gitu ya, itu lumayan kenceng juga. Oke, saya pikir cukup gitu ya untuk review Kalisto 125 yes. Dan overall saya sih puas ya dengan FOMA dan fitur-fitur dari TVS Kalisto 125. Paling yang agak jauh adalah servisnya aja, resminya. Oke, terima kasih. Please like and subscribe. Selamat malam teman-teman semua.